bagian bawah itu khusus untuk perlengkapan yang jarang dipakai, seperti sleeping bag, baju ganti. Nah, di bawah sini. Lalu naik ke atas ini ada seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau memberikan tips lagi tentunya. Untuk kali ini tentang packing carrier yang baik dan benar di tahun 2020. Jadi kan banyak ya yang tahu wah packing kayak gini, tapi kan nggak semuanya tahu cara-caranya gitu. Jadi untuk packing ini di carrier 60 liter ini, di bagian bawah itu khusus untuk perlengkapan yang jarang dipakai, seperti sleeping bag, baju ganti. Nah, di bawah sini. Lalu naik ke atas ini ada seperti alat masak. Nah, kayak gitu. Lalu naik lagi ke atas itu ada kayak tenda. Kompor kan tadi yang di bawah, yang di sini. Nah, di atasnya ada tenda, lalu di atasnya lagi itu logistik, perlengkapan makan. Lalu di atasnya lagi seperti air itu sebenarnya di atas, bukan di bawah. Kenapa sih seperti atas? Kenapa gitu air sebenarnya di atas? Karena kalau kita simpan di bawah itu bisa bahaya ke punggung. Jadi kalau kita nyimpan air di bawah ke satu, kedua itu bisa kayak kita ketakang kayak gitu loh. Nah, jadi air itu disimpannya di dekat ini nih, dekat punggung kita. Di sini simpan air, lalu jaket di atas. Nah, ini kita mulai aja. Cara yang pertama kayak gini. Nah, si matras kita bagi dua, bulatkan, lalu dimasukkan. Nah, syarat untuk packing itu, nah seperti tali-tali yang menempel di sini itu harus dibuka semuanya ya. Tali-talinya harus dibuka, semuanya harus longgar. Nah, misalkan kalau packing itu dengan posisi vertikal, nggak boleh miring kayak gini, harus gini nih, harus tegak. Yang pertama kita masukkan dulu sleeping bag. Yang kedua baju ganti. Nah, setiap pendakian biasanya saya bawa jaket 2, yang polar 1, yang waterproof 1. Nah, kalau yang polar ini biasanya saya simpan di bawah karena ini untuk nanti di tenda. Jadi udah baju ganti, lalu jaket. Udah jaket, lalu ini nih daikat untuk summit, simpan aja di bawah karena ini nggak akan kepakainya nanti kalau kita mau summit. Lalu alat masak saya bawa 2 ya, ini cooking set sama stangnya.
Nah, untuk menghemat biar nggak terlalu padat, kita bisa masukkan mau kompor ultralight atau lainnya juga bisa masuk ke cooking set. Setelah itu lalu tenda. Ini framenya. Ini matnya. Ini pasaknya. Nah, lalu setelah udah baju ganti, lalu sleeping bag, jaket, cooking set, tangannya, tenda, frame, dan lain-lain sudah masuk, lalu kita simpan jaket yang waterproof, jaket yang anti air, simpan di atas. Oh iya, jadi sebaiknya itu si Keril ini pakai trash bag ya, itu untuk kayak kantong sampah. Nah, pakai trash bag ini, jadi caranya, jadi saya nggak punya si trash bag ini. Jadi caranya, masukkan dulu trash bagnya ke dalam carrier, langsung simpan matrasnya di dalam, langsung masukin barang-barang. Nah, itu gunanya kalau kita hujan, biasanya kan kalau pakai rain cover itu suka tembus juga gitu. Nah, kalau pakai itu jadi paling basahnya ke carrier doang, tapi ke dalamnya nggak basah. Oke, setelah ini masuk semua, nah lalu kita simpan air di daerah depan sini, simpan air. Nah, sekarang saya mau masukin peralatan penerangan seperti lampu tenda dan headlamp. Oh iya, ini gaiter satu lagi. Nah, kalau gaiter biasanya saya simpennya di sini aja, di atas, di topinya. Nah, ini ponco atau raincoat, simpan aja di topi di atas, karena agar kalau tiba-tiba hujan kita mudah mengambilnya. Lalu kalau ada seperti P3K, simpan juga di tempat-tempat yang mudah untuk diambil. Nah, lalu ini pisau atau belati, simpan di luar sini aja. Lalu ada trackball. Nah, trackball ini kan kalau dipakai kan paling nggak usah dimasukin ke dalam carrier ya. Kadang-kadang ada kalanya kita nggak harus memakai trackball gitu, ada kalanya kita nggak mau memakai trackball. Nah, kita simpan aja di pinggir sini. Nah, kita simpan aja di pinggir sini. Jadi misalnya kalau bawa air, sebaiknya disimpannya di dalam keril aja, jangan di kanan atau kiri. Simpan air itu di sini, di punggung, di atas, paling atas di punggung. Lalu kalau misalnya pakai trash bag, jadi si air itu nggak boleh di dalam trash bag, tapi di luar trash bagnya, di luar plastiknya. Lalu biasanya suka ada masalah seperti ini, Bang atau Mas, kenapa sih
kalau misalnya kenapa packingnya matrasnya dilipat di dalam, soalnya itu kan bisa memakan banyak tempat gitu. Oh enggak, yang ke satu makanya saya packing pakai matras di dalam itu ke satu agar carrier terlihat lebih rapi, dan lagi kita bisa memasukkan barang-barang kita. Nah, kenapa kalau misalnya bisa memakan tempat lebih banyak, ya itu yang tadi kayak tali-tali ininya belum dilonggar-longgarin. Nah, jadi usahakan kalau mau packing itu semua tali-talinya dilonggarin dulu. Nah, setelah udah packing lalu dikentangkan semuanya. Lalu nah untuk kalau misalnya kita ini kalau hujan kan kalau pakai rain cover, itu nggak full semuanya ke tutup atau nggak full semuanya ke nggak kena air gitu. Ada kalanya kalau misalnya rain cover itu ya kualitasnya kurang, biasanya kalau lagi hujan juga atau lagi ya kena air suka remes ke dalam. Makanya saya saranin untuk pakai plastik trash bag atau plastik apapun yang cukup untuk carrier ini. Nah, mungkin kayak gini lah cara packing ala saya. Jadi carrier itu jadi usahakan carrier ini kalau lagi packing itu harus tegak. Jadi nah kalau di gini-gini juga dia nggak akan jatuh, tapi dia harus tetap tegak kayak gini. Kalau misalnya dia nggak bisa berdiri kayak gini tanpa dipegang, berarti itu packingnya ada yang salah atau packingnya nggak benar. Jadi usahakan kalau lagi packing itu kalau lagi packing itu jangan ada ruang atau jangan ada volume yang tersisa, jadi harus padat. Nah, kalau misalnya kita padat, packingnya bener rapat, nggak ada udara di dalam. Kalau misalnya kita sedang penyeberangan basah seperti menyeberang sungai atau rawa, nah ini bisa jadikan sebagai pelampung. Ntarlah saya akan bahas tentang materi orat atau orad ya. Sekarang packing dulu aja lah yang mudah-mudah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan salah cara. Assalamualaikum.